Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Yasurullah dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Pajajaran akan mempresentasikan mengenai salah satu judul dari buku 1001 Invention, yaitu bab Sea Exploration. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam memiliki banyak sekali tokoh-tokoh yang mengembara ke seluruh dunia. Dan yang akan saya ceritakan di sini adalah sesosok panglima yang sangat dikenal di penjuru dunia, dikarenakan kegigihannya dalam penjelajahan melalui samudra. Dia adalah Zheng He, atau yang kita biasa kenal dengan Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho lahir di Provinsi Yunnan, di bagian negara Cina. Ia lahir pada masa dinasti Ming. Nama aslinya bukan Cheng Ho, melainkan Ma He. Ia berasal dari keluarga dari etnis Hui Yunan dan diyakini menurut sejarawan keluarganya adalah keluarga yang beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan ayahnya yang pernah berhaji. Pada tahun 1381 atau ketika Laksamana Cheng Ho berumur 10 tahun, dinasti Ming menyerang provinsi Yunnan dan menangkap seluruh laki-laki yang ada di sana, baik dewasa maupun anak-anak. Maka dari itu, Laksamana Cheng Ho pun juga diculik. Dan ia bersama laki-laki etnis Yunan yang diculik dikebiri dan dijadikan seorang kasim atau pembantu kerajaan dari dinasti Ming. Lalu setelah beberapa tahun menjadi seorang kasim, Laksamana Cheng Ho karena ketangguhan dan kecerdasannya, keluarga kerajaan tertarik untuk menjadikannya seorang penasihat pribadi untuk Pangeran Zudi. Setelah kekaisaran Tiongkok berpindah ke tangan Kaisar Zudi, yang tadinya adalah majikannya si Laksamana Cheng Ho, kekaisaran Tiongkok ini mengalami kemunduran karena jatuhnya dinasti Mongol. Lalu pada tahun 1405, Kaisar Zudi mensponsori beberapa ekspedisi angkatan laut dengan tujuan 1. Mengembalikan kejayaan Tiongkok, 2. Mengontrol perdagangan dan ekspedisi sumber daya alam, 3. Meningkatkan pengetahuan navigasi dan kartografi, 4. Memperluas pengaruh dinasti Ming di negara-negara sekitar Samudra Hindia, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan budaya dan ekonomi yang besar. Maka dengan keberaniannya, Cheng Ho menawarkan diri buat melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk mengembalikan kejayaan Tiongkok. Cheng Ho ini disambut rasa bangga dan terharu dari sang kaisar. Ekspedisi ini dimulai sejak tahun 1405 Masehi dan membawa Cheng Ho ke berbagai negara Asia, Timur Tengah, sampai benua Afrika. Alhasil, perjalanan ini dilabeli sebagai salah satu ekspedisi dengan armada paling besar dan hebat sepanjang sejarah. Bayangkan saja, ekspedisi ini melibatkan 300 kapal dengan 30.000 kru yang terdiri dari tentara, kartografer, ahli astronomi, sampai sarjana alam. Gak cuma sampai situ, besarnya kapal armada yang dipimpin Cheng Ho sangatlah besar, dengan panjang 449 kaki dan lebar 184 kaki. Kapal milik Vasco da Gama dan Christopher Columbus yang dikenal sebagai penakluk dunia gak ada apa-apanya kalau dibandingkan gabungan kapal keduanya cuma sebesar satu galadak kapal Cheng Ho. Padahal pelayaran Cheng Ho bisa dilakukan 100 tahun lebih dahulu. Bisa dilihat di slide adalah perbandingan kapal Christopher Columbus dengan armada Cheng Ho. Sangat jauh sekali perbandingannya. Dan ini adalah ringkasan peta perjalanan Laksamana Cheng Ho. Sangat luas sekali. Bisa diukur dari Indonesia, Filipina, sampai benua Afrika. Laksamana Cheng Ho tercatat dalam sejarah melakukan 7 pelayaran. Dan dari total 7 kali
ekspedisi atau pelayaran tersebut, Indonesia ternyata jadi salah satu tempat yang spesial. Hampir tidak pernah satu kali pun Indonesia dilewati kecuali pada ekspedisi yang ke-6. Bisa dilihat di slide, pasti Cheng Ho selalu berkunjung ke Pulau Jawa dan Sumatera, dan khususnya Palembang. Hal ini juga yang bikin Cheng Ho punya banyak banget sejarah di negara kita. Salah satu yang paling fenomenal adalah jasanya sebagai salah satu tokoh yang ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Berikut mengenai peninggalan dan bukti Cheng Ho pernah berkunjung di Indonesia. Yang pertama, kita lihat yang di bagian kanan, itu adalah lonceng yang bernama Cakrodonya. Ketika singgah di Samudra Pasai, Laksamana Cheng Ho menghadiahi Sultan Aceh sebuah lonceng raksasa. Lonceng ini sekarang tersimpan di Museum Banda Aceh. Lalu yang gambar sebelahnya itu sejarahnya gini. Dalam perjalanan Cheng Ho di Laut Jawa, Wang Jinghong, orang kepercayaan Laksamana Cheng Ho, ini mengalami sakit keras. Wang Jinghong akhirnya turun di pantai Simongan di Semarang dan menetap di sana. Salah satu bukti peninggalannya antara lain kelenteng Sampokong atau gedung batu serta patung. Nah, di depannya itu kan ada patung yang disebut Mbah Ledakar, Juragan Dampo Awang Sampokong. Nah, itulah yang menjadi bukti peninggalan Laksamana Cheng Ho di Indonesia. Ternyata banyak sekali kontribusi yang Cheng Ho berikan kepada dunia. Pertama, Cheng Ho berkontribusi sangat penting dalam pengetahuan kelautan. Salah satunya adalah dalam ilmu pelayaran yang telah menunjukkan teknik navigasi yang bermutu tinggi yang saat itu tiada tandingannya di dunia. Ya, ini ditunjukkan dengan dia membawa pasukan-pasukan dan para ilmuwan untuk dalam pelayarannya, sehingga tercipta bukan hanya saja armada yang kuat, tetapi armada yang diikuti dengan pengetahuan yang kuat juga. Dari itu, wajar jika ekspedisi ini sangatlah wow di dunia. Lalu yang kedua, perjalanan Cheng Ho menghasilkan peta navigasi Cheng Ho yang mampu mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Jadi pengaruh Cheng Ho ini sangat kuat sekali hingga dia dapat mempengaruhi peta navigasi di dunia sampai abad ke-15. Lalu dari pelayarannya menghasilkan 24 peta pelayaran yang diterbitkan dalam buku bertajuk Peta Pelayaran untuk menuju negeri-negeri asing dari dua kapal pusaka dan berangkat dari pelabuhan Sungai Vega. Nah, dari poin kedua sampai tiga ini kita bisa melihat dampak dan kontribusi Cheng Ho bagi dunia. Coba bayangkan kalau tidak ada orang seperti Cheng Ho, mungkin perkembangan pelayaran tidak sepesat sekarang. Mungkin pelayaran dan navigasi di kelautan tidak sepesat sekarang yang sudah bisa pakai GPS. Pasti periodenya melambat. Lalu yang keempat, berhasil mengaitkan jalur yang dikenal dengan jalur rempah-rempah dengan jalur perdagangan tradisional lewat daratan yang dikenal sebagai jalur sutra. Dua jalur perniagaan penting yang menghubungkan dunia timur dan dunia barat. Lalu berkat kontribusi Cheng Ho dalam keilmuan navigasi tanpa sadar telah melahirkan ilmu navigasi yang berevolusi hingga kini, mulai dari peta. Selanjutnya ada apa lagi? Globe, yang berevolusi sekarang lagi yang canggih ada Google Map dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya Cheng Ho itu berkontribusi dalam pelayaran, navigasi, dan perdagangan di dunia ini. Selain Laksamana Cheng Ho, umat muslim juga bangga mempunyai penjelajah laut yang banyak dan tidak kalah tangguhnya. Yang pertama ada Muhammad Al-Idris, lalu ada Ahmad Ibnu Fadlan, ketiga adalah Muhammad Ibnu Haukal, lalu selanjutnya ada Ibnu Jubair,
Lalu yang selanjutnya ada Ibnu Nusair dan Tariq bin Ziyad. Lalu ada Muhammad Al-Muqaddasi, dan yang tidak kalah terkenalnya adalah Ibnu Battuta. Nah, ini adalah mental kaum muslimin, di mana kaum muslimin adalah seorang pengembara, tidak hanya mengejar dunia tetapi juga mensiarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, itulah yang harus kita tanamkan di jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslimin. Setelah tadi kita membahas mengenai hebatnya dan tangguhnya Laksamana Cheng Ho mengarungi lautan, sekarang kita coba membahas mengenai evolusi dari eksplorasi laut. Eksplorasi laut tidak terlepas dengan adanya kapal. Kalau tidak ada kapal, bagaimana kita mau mengeksplorasi laut? Maka dari itu kita harus mengenal sejarah kapal. Kapal yang pertama kali dikenal pada masa Neolitikum sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kapal-kapal awal ini memiliki fungsi yang terbatas. Mereka dapat bergerak di atas air, tetapi ya hanya itu aja, terutama digunakan untuk berburu dan memancing. Kano tertua yang ditemukan arkeolog sering dibuat dari batang pohon coniferous menggunakan peralatan batu sederhana. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lihat dari gambar yang kanan, itu hanya dari anyaman pohon, dari batang pohon yang dirajut dan diikat menjadi sebuah kapal. Perahu papirus sebenarnya adalah rakit yang bisa terapung untuk mencegah agar batang-batang papirus tidak banyak menghisap air. Batang-batang disatukan menjadi berkas besar. Jenis perahu paling kuno di Mesir yaitu terbuat dari batang papirus yang banyak terdapat di sana. Nah, itulah mengenai sejarah awal mula kapal. Ya, mengenai sejarah awal mula kapal juga, kita sebagai muslim juga dikisahkan di dalam Al-Quran mengenai bahtera kapal Nabi Nuh. Walau alam itu sudah terjadi ratusan ribu mungkin atau jutaan sebelum Masehi, di mana Nabi Nuh ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal dan menjalankan kapal itu beserta pengikut-pengikutnya yang beriman, beserta hewan-hewan, gajah, hewan besar lainnya. Walau alam hewan apa itu, apakah masih ada dinosaurus ataupun tidak. Nah, dalam situs Nawahak disebutkan ukuran perahu yang dibuat Nabi Nuh itu diperkirakan memiliki luas 7.546 kaki dan dengan pajar sekitar 500 kaki, lebar 83 kaki, dan tinggi 50 kaki. Ini sangatlah besar, lebih besar juga pastinya dari kapal yang dibuat oleh Cheng Ho. Hal ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh ahli arkeologi pada sebuah tempat di puncak Gunung Ararat, Turki, yang diperkirakan sebagai tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh saat banjir telah surut. Nah, banyak dari ilmuwan yang berpendapat bahwasanya gambar yang di sebelah kanan ini adalah kapal Nabi Nuh. Nah, ini adalah bekas-bekas kapal Nabi Nuh. Nah, yang di bawah ini hanya ilustrasi dari kapal Nabi Nuh. Dan ini mengenai dalil bahtera Nabi Nuh yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 37, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Shadaqallahul azim. Setelah kita membahas mengenai sejarah kapal-kapal yang kuno dan betapa hebatnya bahtera Nabi Nuh, nah sekarang kita membahas mengenai bagaimana kapal di masa pramodern. Nah, kapal uap pertama ini adalah sebagai salah satu gerbang menuju era modern dari pelayaran.
ini dibuat oleh Fulton, adalah sebuah kapal yang mungkin disebut aneh pada zaman itu, dengan roda kayu di sisi lambungnya yang dicoba di Prancis pada tahun 1803. Inilah yang menjadi cikal bakal pelayaran pramodern. Karena setelah ditemukannya kapal uap pelayaran dapat mengarungi dunia yang sangat jauh, tetapi dengan efisiensi waktu yang sangat cepat. Mungkin kalau tidak ada perkembangan dari kapal uap ini, walau alam apakah kita masih mengarungi samudra ini dengan bantuan layar? Ya, mungkin itu bisa saja terjadi, tetapi mungkin saja kita tidak bisa melakukan impor ekspor yang membawa angkutan yang banyak, karena kan harus memakan waktu yang sangat lama. Nah, inilah kapal pramodern. Nah, di zaman sekarang yang sudah modern, kapal-kapal itu sudah canggih. Nah, kita bisa lihat, walaupun sudah canggih, tetapi di masyarakat kita masih juga ada yang menggunakan kapal dayung, biasanya untuk di sungai-sungai kecil. Lalu di bawah juga ada kapal layar. Kapal layar ya berkembang juga di abad pertengahan sebelum ditemukannya mesin uap. Nah, setelah ditemukan mesin uap, barulah muncul kapal-kapal besar. Nah, seperti gambar yang ada di tengah atas, itu kayak seperti kapal Titanic. Itu dia menggunakan kapal uap. Lalu setelah itu, 3 gambar yang terakhir, ini ada kapal tanker, kapal selam, dan kapal pesiar itu sudah menggunakan mesin, sudah menggunakan diesel yang membuatnya bisa bergerak lebih cepat. Nah, untuk kapal selam sendiri, dari beberapa yang pernah saya baca juga, itu berbahan bakarnya bahkan dari nuklir, sehingga dia bisa menyelam di bawah laut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sungguh evolusi yang sangat menakjubkan dan membawa impact yang luar biasa bagi kehidupan kita. Coba yang dulu hanya digunakan untuk berpindah satu orang ke tempat lain, tapi sekarang bisa digunakan untuk perdagangan juga, untuk wisata juga, seperti dari kapal pesiar, bahkan untuk peperangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih pentingnya laut dan perkapalan untuk perdagangan. Ya, sudah kita ketahui bahwasanya kapal laut dan pelayaran adalah impact besar bagi kehidupan manusia di zaman sekarang. Walaupun manusia sudah jarang yang menggunakan kapal laut untuk berpindah tempat ke tempat yang lain, mungkin sekarang lebih banyak menggunakan pesawat karena lebih efisien waktu dan lebih nyaman mungkin, dan lebih banyak lagi menggunakan kendaraan darat. Tapi untuk perdagangan ini di zaman sekarang pastinya sebagian besar menggunakan transportasi laut. Di sini saya mengutip berita dari okezone.com. Beritanya sebagai berikut. Anggota Indonesia National Ship Owners Association atau INSA atau Asosiasi Pelayaran Nasional Kapten Supriyanto mengatakan ketergantungan dengan moda transportasi laut terus berkembang sampai saat ini karena kapal mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, kapal mempunyai ciri khas tersendiri. Dia mempunyai volume yang dapat menampung jumlah barang yang sangat besar dan dapat mengarungi samudra dari benua satu ke benua lain. Bahkan di zaman sekarang sudah cepat pelayarannya. Nah, dan ia juga menambahkan pernyataan bahwa hampir 50% dari volume perdagangan internasional yang dilakukan menggunakan jalur laut, di mana kapal laut sebagai transportasinya. Hal ini terus meningkat antara lain karena pertumbuhan industri dan terjadinya perdagangan bebas. Ya, inilah fondasi dan roda dari perdagangan internasional. Coba bayangin kalau nggak ada kapal laut, masa iya
barang-barang harus diantar dari pesawat. Kalau dari pesawat semua pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Dan yang kedua adalah pesawat tidak bisa memuat barang yang terlalu banyak. Maka dari itu tidak akan menciptakan efisien dalam berdagang. Maka dari itu, karena kapal laut mempunyai volume yang sangat besar, dia dapat menampung barang yang sangat banyak dan dengan harga yang lebih terjangkau untuk perdagangan dan pengiriman dari satu negara ke negara lain, maka impactnya 90% di zaman sekarang perdagangan internasional melalui jalur laut. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat betapa sibuk dan hiruk-pikuknya perdagangan yang terjadi di pelabuhan Peti Kemas yang ada di gambar yang kiri. Nah, tadi kan saya juga sudah bilang betapa besarnya volume kapal laut untuk menampung barang-barang yang sangat banyak. Nah, coba teman-teman lihat di bagian yang kanan, banyak sekali kan. Nah, itu isinya bisa berbagai macam. Itu isinya bisa mobil, obat-obatan, motor, bahkan suku cadang yang diperlukan di suatu negara dimuat di situ semua. Oke, untuk membahas mengenai si exploration dan evolusinya sudah berakhir. Dan saya cukupi sampai di sini. Semoga apa yang saya bawakan ini mendapatkan manfaat bagi teman-teman maupun bagi diri saya sendiri untuk membuka wawasan kita mengenai Islam dan dunia. Baik, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.